pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan saya percaya bahwa semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan sedikit mendengarkan ya, atau kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-16 di ayat yang ke-11. Dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Ya, senang sekali kalau bisa mendengar ayat-ayat seperti ini ya, bahwa seakan-akan kita itu memang diberitahukan sebenarnya ya. Tetapi mungkin kita hanya melihat dari sisi mungkin secara nikmat, secara jasmani. Tapi juga kita tahu bahwa jalan Tuhan itu penuh dengan sesuatu yang kita tidak mengerti ya. Bahkan mungkin seumur hidup kita mungkin baru kita bisa mengerti apa maksud dari jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pemazmur di sini mengatakan bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan saya percaya bahwa seperti surat Roma pasal 8 ayat 28 ya, Tuhan itu mengasihi ya. Ya, segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan ketika kita mau juga mengasihi. Ya, bukan saja Tuhan mengasihi, tetapi juga seperti kita juga mau mengasihi Tuhan. Ya, melihat, menurut, ya, taat untuk lihat jalan-jalannya Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan ya di dalam perjalanan yang pertama ya, kita lihat contoh bangsa Israel di padang gurun. Bukan saja memang karena bangsa Israel itu bebal ya, tetapi Tuhan itu menginginkan satu proses. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Keluaran ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada proses ya. Kalau Bapak Ibu kalau mau renungkan siapa ya, tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi, semuanya itu pasti mempunyai proses. Ya. Bahkan contoh kedua yang saya perhatikan, ketika murid-murid dipanggil Tuhan di dalam Matius pasal 4, ya dipanggil, mereka bersaudara ya. Dan mereka mempunyai profesi yang sama, penjala. Ya, di sini Tuhan melihat ada satu kekuatan dan mental yang kuat dari orang-orang ini, gitu ya. Jadi saya percaya bahwa setiap ujian, setiap mungkin Tuhan memberikan kita jalan-jalan kehidupan yang berbeda-beda, begitu ya. Itu pasti punya maksud dan tujuan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau lihat di contoh yang ketiga, waktu ketika Paulus mau ke Makedonia, Kisah Rasul pasal 16, Bapak Ibu bisa melihat. Di situ Roh Kudus bisa mencegah, begitu ya. Mereka untuk bisa ke Asia, begitu ya. Karena di ayat 10-nya itu ada satu penglihatan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan pasti akan titipkan atau berikan kepada kita pengarahan. Ya. Cuman bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau memperhatikan jalan-jalannya Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Amsal 19 ayat 21 ya, manusia itu memang merencanakan ya. Merencanakan kita bisa membuatnya gampang sekali. Tapi jangan lupa Tuhan itu yang menetapkan. Seringkali kita mungkin mengeluh ya. Tetapi ingat ya pesan firman Tuhan ini bahwa memang Tuhan ingin memproses, Tuhan ingin menentukan secara spesifik yang mungkin belum kita peka, belum kita mengerti sepenuhnya. Ya. Tetapi ketika kita mau mengerti, ya, dikatakan seperti pemazmur di ayat emas di depan itu, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya. Ada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Ingat, bukan waktu dalam perjalanan, tapi nanti. Ya. Sama seperti kita menanti-nantikan Tuhan, Yesus Kristus datang kedua kali. Ya, kita mempertahankan iman, pengharapan kita, kasih kita. Supaya apa? Supaya kelak kita masuk dalam kekekalan surga. Bukan masuk ke dalam kekekalan neraka. Ya. Jadi, pesan-pesan firman Tuhan ya untuk Bapak Ibu di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ya. Jadi tenang dan supaya bisa kita berdoa. Ya, pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, surat Petrus itu ditulis untuk orang-orang dalam perantauan ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7, jangan khawatir ya. Pasti ada kekuatan Tuhan. Bahkan dalam surat Petrus ini dikatakan kita harus merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat supaya pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita ya.
melewati semua permasalahan, melewati apa yang mungkin kita tertutup, kita tidak tahu, tetapi satu hari ya kita akan melihat ya. Sama seperti anak sekolah ya. Dia belajar, dia tidak tahu, tapi di satu saat dia ada ujian, dia akan naik satu level lagi. Naik tingkat lagi, naik tingkat lagi. Ya, Tuhan ingin memproses, ingin mendidik kita supaya menjadi orang-orang yang mengerti, ya, paham, begitu ya. Tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah kecewa, begitu ya. Dan pengenalan kita akan Kristus itu makin lama makin dalam. Kalau Bapak Ibu mau mulai renungkan, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab itu ya tidak melewati dengan apa ya, dikatakan mungkin dengan penuh dengan kesenangan, tidak ada halangan, seakan-akan bebas seperti jalan tol, enggak. Tetapi justru banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab itu mereka menderita ya. Tapi penderitaan itu hanya sementara ya. Penderitaan itu hanya sesuai dengan kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan atau ujian buat kita itu melebihi kekuatan kita. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, di Mazmur pasal 16 ayat 11 ini dikatakan, di hadapanmu ada sukacita melimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini terjadi kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau tetap semangat, kita mau kuat terus mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Di surga kami ucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, keluarga kami, semuanya Tuhan, apapun Tuhan Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Di hari-hari mungkin yang makin susah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami, berikan kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap Tuhan menghadapi hari-hari ini. Haleluya. Amin.